SMK Bipuri Serpong, guys. Siapa yang nggak kenal? Karena cukup fenomenal beberapa waktu lalu. Sebuah bangunan sekolah yang didirikan pada tahun 1989. Lalu ditutup sekitar tahun 2018 menuju 2019. Gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we are. Saatnya saya menelusuri sebuah bangunan yang cukup fenomenal dan viral beberapa saat lalu, yaitu SMK Bizer Bipuri Serpong 1. Kalau minggu lalu kalian sudah melihat penelusuran Dadang di tempat ini, akhirnya saya memutuskan untuk mengusik dan mengulik sebuah sejarah tentang berdirinya dan kenapa sampai SMK ini tutup sampai sekarang. Namun sebelum kita memasuki dan menelusuri tempat-tempat yang cukup fenomenal ini, saya mau say thanks, terima kasih untuk Bu Ratna selaku ibu kantin yang cukup fenomenal di kalangan anak-anak Bizer yang sudah mengizinkan saya untuk masuk, dan juga tim ketua Karang Taruna di seputaran sekolah SMK Bizer ini. Kalau kita mengamati sebuah bangunan, kita tidak akan pernah jauh beda seperti vlog-vlog saya sebelumnya. Karena apa? Namanya sekolah pasti ada ruang-ruangan kelas dan tempat-tempat yang sudah dianggap kosong dan terbengkalai seperti bangunan ini. Tapi namanya sekolah pasti memiliki sebuah tempat-tempat favorit yang disukai oleh para siswa pada masanya. Biasanya mereka itu, karena saya juga mantan pelajar, artinya punya favorit-favorit untuk saya merokok di jam-jam tertentu. Misalkan waktu istirahat atau di jam-jam sekolah yang saya tidak suka pelajarannya. Tapi sesuatu hal seperti itu jangan pernah ditiru, gengs. Karena namanya siswa, hampir semua mengalami peristiwa itu. Apalagi kalau nggak suka sama gurunya galak dan lain sebagainya. Tapi percayalah, perbedaan murid-murid zaman dulu dengan murid-murid zaman sekarang itu jelas jauh berbeda. Kenapa saya bilang jauh berbeda? Kita tidak berbicara tentang Bizer ya. Ini flashback aja. Kalau zaman dulu kita melakukan salah, kita dihukum oleh guru, kita terima dengan besar hati. Karena apa? Karena kita salah melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan yang dilarang oleh pihak sekolah. Misalkan bolos sekolah, ikut tawuran, lalu merokok di kantin dan lain sebagainya. Kita pasti akan dihukum secara profesional. Dan kita tidak akan pernah namanya membalas dengan apa yang sudah guru lakukan terhadap kita, karena kita menerima konsekuensinya. Beda dengan anak-anak sekarang yang apabila dihukum agak sedikit keras pasti akan bersinggungan dengan hukum. Nah, oleh karena itu saya nyatakan perbedaan pola pikir zaman dulu dengan pola pikir zaman sekarang itu sangat berbeda. Kalau dulu kita menerima konsekuensi sebagai seorang pelajar yang dihukum oleh guru karena kesalahan kita, kalau sekarang agak sedikit sulit. Karena pendidikan zaman dulu tidak seperti pendidikan zaman sekarang yang harus mengedepankan hukuman-hukuman yang sifatnya ringan tangan.
Jadi agar bisa dipikir kembali dan diolah kembali baik dari pihak sekolah ataupun pihak murid dan orang tua siswa, gengs. Masih kita telusuri bangunan ini. Nah, ini sepertinya penghubung ke Nah, ini kalau dulu ya, kalau saya mendapatkan tempat-tempat seperti ini sudah pasti ini adalah tempat favorit siswa untuk bolos dan numpang rokok, gengs. Nah, ini bangunan-bangunan ini cukup cukup menarik. Dan kalau kalian mendengar suara-suara ramai, bising, itu dikarenakan setiap sore seperti ini banyak sekali anak-anak muda yang memanfaatkan untuk foto dan juga alumni-alumni yang memang berdatangan ke tempat ini sekedar untuk merewind dan mengenang, karena mereka pernah belajar dan mendapatkan pelajaran di sekolah yang tercinta ini. SMK Bipuri Serpong, guys. Siapa yang nggak kenal? Karena cukup fenomenal beberapa waktu lalu. Sebuah bangunan sekolah yang didirikan pada tahun 1989. Lalu ditutup sekitar tahun 2018 menuju 2019. Karena sesuatu hal yang cukup kelam pada saat 2018 yang menyebabkan pertikaian antar sekolah. Sampai akhirnya dipanggil dan menyebabkan kerugian baik imaterial, material maupun sampai terdengar tentang rumor terjadinya kematian pada saat proses tawuran. Nggak hanya itu, gengs. Nah, akhirnya Dendikbud Tangsel dengan beberapa pihak yang mengalami pertikaian akhirnya mengadakan pertemuan. Salah satunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tadi saya sebutkan, Dinbud atau singkat seperti itu. Karena kota Tangerang Selatan ini atau Tangsel itu menggelar tuh setelah adanya tragedi tawuran yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang pelajar dan beberapa luka-luka. Nah, kita lihat tuh grafiti dari teman-teman alumni Bizer ini. Kalau saya sih menghimbau ya, sebelum kita bahas masalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ini sih saya menghimbau sebagai ya bisa dibilang sebagai kakak, sebagai guru, sebagai orang yang mungkin dituakan, untuk para alumni dan alumnus sekolah Bizer ini berbondong-bondong datang ke tempat ini untuk merapikan dan membersihkan. Agar apa? Agar spirit yang telah kalian lakukan di sekolah ini terngiang, jadi energi positif, sehingga paradigma tentang sebuah sekolah yang ada di Serpong ini berangsur-angsur hilang. Karena apa? Karena SMK, anak-anak SMK kan selalu diidentifikasikan sebagai anak-anak nakal, sebagai anak-anak yang suka tawuran. Nah, dengan kalian berbondong-bondong datang ke sekolah ini, terus membersihkan, walaupun sekolah ini sudah tidak berfungsi, karena rumornya ini sudah dibeli oleh apartemen ya, dan akan dipindahkan sekolah Bizer ini.
cerita yang berkembang yang saya dapatkan, bahwa setelah tragedi tawuran itu setiap ajaran baru sudah kurang banyak orang tua yang mau menyekolahkan anaknya di sini. Tapi terlepas dengan itu, kalian tunjukkan kepada orang tua murid, kepada orang-orang yang mau bersekolah di Bizer nantinya apabila ini sudah dibangun, kalian bukan anak nakal. Tetapi itu semua alur bahwa perjalanan seorang siswa itu ya seperti ini. Mengenal pacaran, mengenal kenakalan. Walaupun itu tidak dibenarkan ya, gengs. Kalian nih, coba kalian bersihkan dari coret-coretan seperti ini. Karena dengan begitu, kalian meninggalkan sesuatu hal yang positif buat sekolah kalian. Gitu, gengs. Tapi saya bangga kepada anak-anak sekolah di tempat ini. Nggak hanya sekolah di tempat ini ya. Anak-anak yang ada di semua dan di pelosok negeri Indonesia ini yang masih senantiasa giat untuk belajar dan mengikuti pendidikan-pendidikan baik formal ataupun non formal. Saya lanjutin, guys. Karena tragedi di 2018 sehingga menyebabkan adanya korban, baik korban meninggal sesuai berita yang saya dapatkan maupun korban-korban yang luka parah dan luka ringan. Akhirnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara sekolah ini dengan sekolah yang lain menggelar pertemuan pasca terjadinya tawuran pelajar di wilayah Setu beberapa waktu lalu. Nah, dalam pertemuan itu apa sih? Dan dihadiri oleh siapa? Ya, salah satunya dihadiri oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu ada Kepala Sekolah SMK Bipuri Serpong, Pak Sutrisno. Lalu juga ada Kepala Sekolah Sasmita Jaya 1, Aser Sipamora. Dan juga dihadiri oleh Kasat Intelkam Polres Tangsel, AKP Febri Nizam. Terus juga ketua yayasan nih antara SMK Bipuri dan anggota kepolisian Polsek Serpong, gengs. Polsek Cisauk dan Polsek Astagfirullahaladzim dan Polsek Pamulang. Nah, ini saya dapatkan karena saya membaca dari berita-berita online yang memang saya rangkum dan saya tanya kepada orang-orang yang berada di sini agar apa yang saya utarakan, apa yang saya sampaikan tidak menjadi polemik dan tidak salah dalam menafsirkan segala sesuatu halnya. Coba tuh kalian lihat tuh, banyak grafiti-grafiti yang seharusnya memang tidak dilakukan oleh para alumnus. Karena apa? Karena justru apabila sekolah ini menjadi sekolah yang favorit buat kalian dan meninggalkan sebuah kenangan-kenangan manis, tidak sepantasnya dan tidak sepatutnya untuk kalian coret-coret. Walaupun itu untuk menuangkan dan dari kebanggaan seorang siswa dengan membuat grafiti-grafiti seperti ini menunjukkan saya sebagai alumnus. Gitu, guys. Saya juga dulu, kalau SMA saya nggak suka tawuran, dulu malah SMP saya tawuran, guys. Malah tawuran saya dulu lebih ekstrim. Karena almarhum ayah saya seorang dan ramil dan memiliki beberapa apa ya, kalau tentara zaman dulu tuh kan punya kayak granat buat pajangan, mortir buat pajangan, itu udah lumrah untuk kalangan seorang
abdi negara, tapi sudah kosong. Dulu saya ributnya bawa-bawa begituan, gengs, buat nakut-nakutin mereka. Akhirnya mereka takut. Itu sepenggal kisah saya.